Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sekalian, khususnya pencinta bonsai kelapa dimanapun sobat berada. Sekarang Opa bersama dengan Bapak Daeng Lalo. Ya. Ini partnernya Opa. Wah, Wow, merdeka! merdeka. Jadi ucapan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Semoga rakyat Indonesia atau negara Indonesia tetap damai, rakyat tetap sejahtera, aman selamanya. Merdeka! Merdeka! Dari saya, salam presisi. Wow, Baiklah, terima kasih komandanku atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi hari ini masalah pemasangan batok kelapa yang tadinya dia menempel karena sudah dimakan usia dan memang saatnya sudah lepas dari batangnya. Jadi untuk mempercantik lagi, tidak ada salahnya kita untuk memasang kembali batok yang sudah lepas. Semoga rekan-rekan yang menyaksikan acara ini atau konten ini bisa ditiru di rumah. Dan mohon maaf juga buat senior saya, sahabat Bongkla. Mohon izin, ini hanya berbagi pengalaman buat rekan-rekan yang masih pemula. Gimana, Opa? sip. Ya, jadi untuk memulainya, baiklah mempersingkat waktu. Jadi di sini ada batok kelapa yang sudah lepas. Bahannya ada lem, bisa lem Alteco, bisa lem Korea, silakan. Yang mana yang dipilih silakan. Dan alat bantu seadanya, ini punten rogo sangat berharga ini, berharga sekali. Wow, kalau kita nilai ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Ya, betul. Tapi di dalam pembuatan atau untuk cara membantu menempel sangat berguna sekali. Itu berguna sekali. Jadi bisa ditur oleh rekan-rekan sahabat Bongkla yang ada di manapun berada. Baiklah, kita akan berbagi pengalaman sesuai dengan pengalaman saya dengan abang saya. Kita akan mempercantik lagi bongklanya dan setelah ditempel ulang kita akan mengecatnya biar lebih indah lagi. Tapi nanti mengecat abang saya yang akan mengecatnya bagaimana bisa terlihat lebih indah lagi. Kita belajar bersama. Baik, Bagi pengalaman. baik, sahabat. Dari awalnya bongklanya kita bersihkan dulu biar gampang pengecatannya, biar licin. Nah, cara menempelnya, kita pilih tempat yang paling bagus dudukannya untuk batok ini. Jadi terserah sahabat mau tempel di mana, itu dari pemikiran saudara-saudara yang Izin. siap. Yang penting sobat jangan ditempel di akar begini. Ini sudah lain ceritanya. Itu gimana itu? Siap. Betul, ini. Jadi saya coba mencari posisi yang baik ya. Bagaimana bisa terlihat indah sebelum kita lem. Jadi di sini ada bekas-bekas akar yang sudah mati, yang sudah tidak berfungsi lagi. Kita manfaatkan bagaimana caranya bisa ini untuk ditempatkan di posisi yang lebih bagus lagi. Ya, kalau di sini bahasa kerennya itu mola. Mola. Mola itu artinya lebih baik Lebih lagi. Sangat bagus. Bangkep mola. Baik, karena di sini sudah ada bekas akar yang sudah tidak berfungsi, kita gunakan supaya bisa menahan batok ini agar tidak goyang, rekan-rekan. Jadi kita cari dudukannya, di sini kan ada lubang, tinggal diselip saja. Wow. Kita cari dudukan yang mana bagus. Saya rasa begini rekan-rekan. Kalau kita mau lihat lebih indah lagi, Kelihatannya cantik. cantik ya. Sangat menondok. Pas. Jadi biar dia agak kuat sedikit, kita lem. Opa juga ingin belajar. Karena Opa belum pernah melakukan hal seperti ini sobat. Karena Daeng Lalo ini pengalamannya, yaitu makanya Opa katakan berbagi pengalaman. Yang ada sama Opa tidak ada sama sobat. Juga yang ada sama sobat mungkin tidak ada sama Opa. Itulah mulanya seperti itu. Siap, siap.
Ini untuk sementara rekan-rekan. Sudah menempel ya. Ini baru kena lem. Baru kena lem sedikit ya. saja. Jadi belum kita selip Wow, untuk penanya lebih lebih keras. lagi dan lebih kuat. Kita gunakan puntung rokok. Busanya. Rambut busanya. Kalau kena lem dia langsung menyerap. Oh, langsung menyerap dia, langsung menempel dia. Ah, Dan susah lagi untuk mau dilepas. inilah kekurangannya opa. Jadi tinggal di slip aja di mana dia, supaya dia makan di atas, makan dia di bawah. Yang penting jangan makan di pucuk ya. Ya, aduh, itu bahaya. Kalau dia makan di pucuk berarti innalillahi Ini, meninggal. Pak, kita sedoknya saja itu, Pak. Oh, ya. Ya, terserah alat apa saja bisa. Penting bisa di slip dia. Jadi kita belajar bersama, khususnya pemula dalam menempel kembali batok yang sudah lepas dari bonggolnya, Ya, dari bonggol. dari betul. bonggol. Jadi memang sangat luar biasa Bapak Daeng Lalo. Siap. Ini pengalaman, artinya opa bukan menganggap diri sudah senior ataupun apa, tidak, tapi semua opa ambil hikmahnya, belajar. Ini baru setengah ini sudah keras. Wow. Jadi sobat pemula, izin senior, kita berbagi pengalaman. Ya, biar enak understandnya. Jadi ternyata Daeng Lalo ini bukan cuma sekadar binaragawan, bukan sekadar binaragawan, tapi main di soal bonkla sangat mola. Siap. Kalau biasa Daeng Lalo mungkin angkat beban yang ya luar biasa sekali. Jelas kita sobat sudah tahu, namanya otot sudah seperti pahanya sapi Bali. Wow, opa saja ya takut sedikit juga, tapi ya itu Otot boleh sangar. oleh sangar, tapi hati harus damai. Jadi minta maaf, ini opa punya logo tetap opa bonsai. Jadi bukan cuma kelapa yang dibikin bonsai, tapi kepalanya opa juga, opa sudah mau bikin bonsai sudah. Jadi ini untuk hadiah ataupun momen ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, 17 Agustus 2023. Damai saya Dia lebih coba. bagus lagi lemnya, Pak. Tidak apa-apa kita kasih lem. Oh begitu ya. Biar bagus dia punya mati. Oh, jadi opa belajar ini, opa belajar kodo, bukan cuma baliat, opa belajar. Bayangkan sobat, sedangkan barusan nempel lem belum dengan gabus itu puntung rokok tadi sudah keras, apalagi sudah begini. Berarti biar angin apa puting beliung, paling-paling terbang semua dengan dia punya pot. Ya. Untuk lepas tidak mungkin. Kira-kira begitu. Memang ini pengalaman. Jadi kalau sobat yang ingin membuat koleksi bonsai kelapa kerdil dengan posisi batok sudah lepas di bonggolnya, silakan lakukan seperti itu. Wow. Satu lagi. Dan dia lebih kuat. Perhatikan sobat, ini kita berbagi pengalaman. Karena seni itu koleksi yang menjadi jiwa seni itu sangat luar biasa betul. Sehingga opa sering katakan, kalau kita melihat bonkla seperti ini, di dalam hati kita terukir satu pandangan dua perasaan. Wow. Masya Allah. Ingat baik-baik, satu pandangan dua perasaan. Jadi kalau melihat Daeng Lalo, jangan lupa lirik opa. Juga kalau melihat opa, Ya. Daeng Lalo selalu terbenak di dalam hati sobat sekalian. Amin.
itu sangat mola. Ini sudah dibikin permanen memang ini. Ini wow. Jadi opa cuma membantu saja. Wah ini sudah. Ini dengan menggunakan akar yang kekar 1, 2, 3, 4, 5, 6 akar. Inilah hasilnya rekan-rekan. Setelah diadakan pengeleman dan lebih indah lagi. Jadi insya Allah tidak akan rubuh lagi. Bayangkan ini. Kita goyang dari sini saja goyang semua. Jadi kalau ibarat ditinju itu, karena pukulan strike di rahang, goyang seluruh sekujur tubuh. Sama deh. Oke. Baik, untuk mempertindah lagi, untuk mempercantik lagi, silakan saya serahkan kepada abang saya sampai mau memang mengecatnya. Saya rupanya belum juga pengalaman soal mewarnai. Mewarnai. Ya. Karena memberi warna itu kadang kalau salah kita punya goresan kuas yang indah ataupun yang cantik bisa jadi tidak kayak bisa. Jadi izin komandan, saya boleh pinjam pisaunya yang baru? Pisau baru. Oh, pisau baru. Pisau baru. Kita pakai pisau baru biar Ini yang lebih indah lagi. Oke. Semoga ini bermanfaat buat abang saya ini. Sebenarnya ada yang tua tapi masa mau dikasih yang tua? Jadi ini yang opa sudah katakan tadi hadiah. Jadi ini opa dia nanti kalau tutup bisa lipat dia. Oh. Nah, ini. Di sini opa pekempes karena belum pernah opa berdapat begini belum. Tinggal dipilih, ini ada 16 mata ini, 13 mata. Mana penjaganya bagus. Jadi ini tidak berarti ini tidak akan mungkin kena tangan jari apa? Ya bisa saya terjadi kalau kita lalai. Kalau kita lalai. Ya, Tapi kalau cutter begini, itu sudah pasti. hancur. Jadi ini kan enak dia Pak, tinggal bisa pakai ini bisa. Kalau ini kan tidak bisa dia. Tinggal di. Ini sobat ya. Nah, dia enak kan enak. Oh. Tinggal memainkan. Dan bisa juga diasah kalau misalkan, tapi ini lama dia kalau mau diasah. Ya, nanti lama baru dia tumpuk. Jadi sobat inilah pisau sayat yang opa sudah buat konten pertama, hadiah dari Bapak Daeng Lalo. Siap. Jadi terima kasih Bapak juga sudah meragakan ini. Jadi opa mungkin kalau baru bisa saja jarinya opa terbang nanti karena saya terbiasa dengan cutter harus keras toh. Kalau pakai ini berarti harus ada pakai perasaan ini. Ya, Jangan kalau masih muda ini. ya, tetap harus ada perasaan. Iya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita cek aja ya. Siap, Izin. langsung mainkan. Izin. Nah, jadi ini cara beri warna batok. Jadi dia cara ceknya apa? Harus satu arah dia. Jangan melintang. Nah, jadi ini sobat, perhatikan. Jadi Jangan kalau kita mengecat atau memberi warna, jangan kita kasih melintang begini, caranya kuasnya itu jangan sampai melintang begini. Jadi satu arah. Clearnya kelapa ya, batok. Siap, ya. Biar dia meresap. Kita sama-sama, opa juga melihat untuk memperhatikan agar kedepannya opa lebih mola juga. Jadi sobat, khususnya pemula dalam hal memberi warna atau membentuk agar lebih keren, bahasa yang bagus sekarang. Tapi kalau bahasa kampung macam opa kan tinggal di kampung, itu biasa opa bilang supaya lebih mondok. Mondok itu bagus. Oh gitu Pak. Ya, itu bahasa kampung. Jadi satu lagi rekan-rekan, kalau masalah warna ini silahkan rekan-rekan berkreasi. Mau kasih warna apa silahkan. Jadi ini. Jadi sobat sekalian, khususnya pencinta bonsai yang motif maksudnya batok. Itu batok menjadi lebih unik, lebih unik. Nanti jadinya
seperti ini. Masya Allah. Seperti ini jadi. Jadi kalau soal pewarna, sobat, kurang tergantung kita apa kita mau beri warna. Warna Ya, biru, warna biru. Tapi kalau warna biru, kalau menurut apa kalau pakai warna biru sobat, tidak kayak bisa, tidak kayak bagus. Karena apa kalau biru itu bahasa ini bilang, yaitu bahasa kiasan, selalu hati kita jadi keliru terus. Jadi ini berapa lama nanti bisa keringnya? Ya tergantung dari catnya. Oh. Kalau catnya dia bagus, kualitasnya cepat kering. Tapi alangkah bagusnya dia kalau kering didobel lagi biar dia lebih tampak lagi. Kalau ini kan untuk sementara kita dasar dulu supaya dia meresap ke serat-seratnya batok. Ya, seperti kalau kita ngecat beton rumah kan jelas pakai dasar dulu ya. Siap. Sama juga. Supaya cat yang kedua dia sudah nampak warnanya. Catnya juga pun cukup murah, sekitar 40.000 saja. Yang ukuran ini ya. Ya, ukuran Iya. kaleng kecil begini ya, ukuran kaleng begini. Tapi bisa pakai sampai 50 batok ini. Wow. Jadi kalau kita melihat atau kita melirik sejenak, gampang, mudah sekali. Jadi kurang tergantung individunya saja manusia. Dari kemauan tadi.